Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 20 Juni 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita pernah mendengar dan dihebohkan dengan berita penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung. Dan ditemukan uang senilai hampir 1 triliun di rumahnya. Wow, wow, wow. Itu 1 triliun, nolnya ada berapa saya juga tidak tahu. Tega ya. Dan rela loh menjual keadilan, nurani dan jiwa demi kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal hidup ini tidak selesai di sini. Ada yang namanya akhirat saat kita telah selesai hidup di dunia ini. Apa yang kita buat di dunia ini pada waktunya akan kita pertanggungjawabkan nanti. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, pertanyaan apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Mungkin menjadi pertanyaan pergumulan yang baik untuk kita renungkan. Ada orang yang berkata bahwa hidup ini untuk cari kebahagiaan, maka seluruh daya dan energi akan diupayakan untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan. Orang berpikir ketika punya ini dan itu akan menjadi bahagia. Padahal setelah mendapatkan ini dan itu, orang masih menginginkan yang lain lagi, yang lebih lagi. Ada yang berpikir akan bahagia jika mereka punya uang. Seluruh energi, hidup dan waktunya akan dihabiskan untuk cari uang. Namun setelah uang didapat, yang ada malah sakit-sakitan. Tidak bisa memanfaatkan, membahagiakan diri dengan uang itu. Akhirnya juga tidak bahagia. Biasa dalam hidup ini, ketika kita mencari keinginan-keinginan dunia, tetap tersisa yang namanya ruang kosong. Dan ruang kosong ini hanya bisa dipenuhi oleh Allah sendiri. Firman Tuhan hari ini memberikan jawab apa yang harusnya kita cari dalam hidup. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan arah atau tujuan hidup kita, yakni untuk mencari dan mengumpulkan harta di surga. Ia bersabda, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya dan pencuri tidak dapat membongkarnya." Jelas sekali yang disampaikan oleh Yesus bahwa kita
harus mencari harta di surga. Harta dunia, saldo di bank yang banyak, title pendidikan yang telah diraih, real estate megah dan mewah, mobil sport, tas branded, segudang logam mulia tidak menjadi jaminan untuk kita mengalami kebahagiaan. Maka seperti mantan pejabat Mahkamah Agung tadi yang saya ceritakan, ia memiliki segalanya, namun mungkin hatinya senantiasa galau merana. Ia mungkin senantiasa diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita untuk berfokus bukan pada dunia, tapi mencari dan mengumpulkan harta di surga. Maksudnya apa? Mencari dan mengumpulkan harta di surga, yakni dengan mengarahkan hidup kita sepenuhnya bagi Allah. Allah lah tujuan dan arah hidup kita. Mencari dan menemukan Allah dalam hidup akan berujung pada kebahagiaan abadi. Mari kita mau mencari kehendak Tuhan, menuruti firman Tuhan, mengikuti segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita mau berelasi dekat dengan Tuhan. Ini merupakan jalan untuk kita menuju kebahagiaan yang abadi. Ini adalah jalan untuk kita mengumpulkan harta kita di surga. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, di akhir firman ini Yesus bersabda, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Hati diyakini sebagai pusat hidup manusia. Mengarahkan hati sepenuhnya pada Allah merupakan tujuan utama dalam hidup. Namun banyak pengikut Tuhan yang keliru, hingga mereka menjadikan Tuhan sebagai alat atau instrumen untuk mendapatkan sukses, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan uang, barang, dan lain-lain. Itu semua bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah kita mau mengarahkan hati bagi Tuhan. Dan pasti hal-hal lain akan ditambahkan ketika kita telah mengarahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Maka jangan jual hati ini hanya demi materi yang tidak akan kita bawa mati. Mari kita arahkan hati kita seutuhnya bagi Tuhan, sebab dialah harta yang tak ternilai. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.